Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Jika kalian ingin mentraktir kopi, bisa kalian klik link di deskripsi atau scan di sudut layar kalian. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita tentang beberapa kelompok teman yang suka melakukan kegiatan di alam yang mengalami beberapa kejadian aneh ataupun mistis. Bagaimana ceritanya? Mari kita bacakan dan kalian mendengarkan. Perjalanan saya kali ini benar-benar agak sedikit berbeda dari yang sudah-sudah. Dari waktu pertama kali mulai memasuki Tugu Selamat Datang di hutan Pati. Aura yang gak mengenakan mulai terasa. Pohon-pohon pinus berselang, pohon-pohon karet yang menjulang tinggi, seperti deretan raksasa yang memperhatikan tiap jengkal langkah kaki kami. Saya dan kedua sahabat saya, ketika berjalan semakin dalam menembus belukarnya, keberadaan makam tua yang sudah berapa kali saya lihat hampir di tiap-tiap pojok tanah, tertutupi rimbunnya pohon, bambu kuning, lengkap dengan tempayan yang berisi sesuguh. Entah apa maksudnya itu. Pada detik ini, di atas kepala, warna hitam pekat dari awan mendung yang mulai berarak terlihat membelah permukaan langit di antara pucuk-pucuk pohon pinus yang tinggi, menjulang, dan berjejer rapi. Terdengar juga beberapa bunyi burung bersuara asing yang saling menyahut. Jika didengarkan dengan seksama, suara burung itu terdengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Kan kataku juga nggak usah kesini. Saya sedikit mendengus kesal kepada kedua orang temanku. Udah, diam aja, berisik. Sekarang mending kita berdoa saja sambil terus ikhtiar mengingat jalan pas pertama kali kita masuk ke sini. Balas sahabatku yang berada di barisan paling depan. Temanku itu bernama Robi. Robi kami jadikan leader dari proyek konten kali ini. Karena sebelum berangkat tadi dari rumah, ia bilang bahwa ia mengetahui jelas rute yang akan kita tempuh kali ini. Sedikit gambaran tentang Robi. Ia sosok remaja yang bertubuh tinggi dengan kulit sawo matang dan juga memiliki rambut yang sedikit keriting. Sedangkan satu teman saya yang lain yang sejak awal pendakian cenderung gak banyak omong, dia bernama Opan. Opan bisa dibilang yang paling keren di antara kami bertiga. Tubuhnya gak kalah tinggi dari saya dan Robi, hanya saja wajah Opan sedikit lebih menarik di antara kami. Tidak sedikit ketika kami sedang mengupload konten di TikTok dan di YouTube, yang jadi serbuan komentar kaum hawa adalah Opan. Cuman sayang, Opan adalah orang yang gak terlalu aktif berkomunikasi dan terkesan canggung saat berhadapan dengan perempuan. Pada menit itu, entah hanya perasaan saya saja, atau juga kedua teman saya merasakannya juga. Saya beberapa kali melihat sosok bayangan hitam, bertanduk, dan berbulu legam. Dia mematung memperhatikan saya dari balik-balik pohon yang besar. Belum lagi, beberapa kali suara-suara lembut yang terasa menusuk pelan di kuping seperti membisikkan sesuatu dengan kalimat berbunyi hati-hati. Kemudian, 15 menit berselang, saya pribadi mencoba menghiraukan hal itu. Setelah semakin dalam, saya dan kedua teman saya berjalan, bukannya menemukan jalan keluar dari hutan. Kami malah semakin terjerembab jauh ke dalam perut hutan. Saya mendongak ke atas, di atas kepala saya, sekumpulan awan mendung yang sedari tadi akhirnya meneteskan air hujan yang mengguyuri kepala saya dan juga teman-teman saya. Saya menjadi orang pertama yang paling sibuk berlarian mencari tempat berteduh sembari mengamankan kamera saya. Robi, Opan, di sini saja, saya berteriak. Di balik selasar gubuk beratap jerami yang sebelumnya memang tidak terlihat karena tertutupi daun-daun ilalang yang tinggi. Dan sepanjang perjalanan memang mengganggu pandangan mata. Untung ada gubuk ini, sahut teman saya Obi. Kemudian dari arah belakang diikuti oleh sahabat saya yang satu lagi.
Kami bertiga pun akhirnya masuk ke dalam gubuk tersebut. Saya terduduk lesu sembari menyimpan kamera di samping kanan. Obi dan Opan pun mengikutinya. Kita bertiga duduk selonjoran di bawah tanah coklat yang menjadi alas gubuk tersebut. Gubuk ini terlihat sangat rapi dan juga bersih. Tidak ada satu cuil pun sampah terlihat. Hingga pada akhirnya, Robi yang menjadi leader memutuskan untuk membuka tikar dan beristirahat sejenak sambil menunggu hujan yang sedang turun untuk mereda. Berteduh dulu di sini ya, sambil nunggu hujannya reda, baru kita gerak lagi, ucap Robi sambil mengeluarkan tikar dari dalam tas carrier-nya. Saya dan kedua sahabat saya berasal dari kota Kembang. Saya adalah seorang videografer dan juga konten kreator yang bertema misteri. Saya terbiasa membuat konten dengan isi reality explore, seperti apa yang sedang saya lakukan seharian di tempat seperti ini. Tapi sayang, ini untuk pertama kalinya saya dibuat rumit. Karena sudah berjam-jam lamanya, kami tidak menemukan jalan pulang. Padahal, sebelum masuk hutan tadi, saya sudah menandai tiap jengkal jalur dari arah masuk hutan tersebut untuk mempermudah jika nanti kami pulang. Namun, saat ini yang terjadi, petunjuk arah yang sudah saya usahakan buat di tiap-tiap jalur itu, tiba-tiba saja tidak saya temukan satupun. Ada apa ini sebenarnya? Apa ada hal terlarang yang gak sengaja kami lakukan di tempat ini, hingga kami bertiga dibuat tersesat? Singkat cerita, akhirnya kami pun tertidur. Dan di tengah tidur saya terbangun dengan spontan saat kedua telinga tanpa sengaja mendengar sebuah suara ketukan dari arah pojok gubuk tersebut. Di luar hujan yang turun memang agak sedikit reda, sehingga di dalam sini, suara seperti orang sedang mengetuk sangat terasa jelas. Tadinya saya berniat membangunkan kedua teman saya. Namun niat itu saya urungkan saat melihat kedua teman saya sedang tertidur begitu lelap, dengan raut wajah yang terlihat sangat lelah. Hingga akhirnya, saya memutuskan bangun dan menyalakan kamera, lalu pergi mencari tahu sendiri sumber suara tersebut. Saya semakin coba menguatkan diri saya ketika saya mulai memasuki ke tempat di mana suara ketukan tersebut terdengar. Bermodalkan cahaya dari flashlight di kamera, saya menyisir tiap pojok ruangan tersebut hingga sampai di tempat paling pojok. Kemudian, samar-samar saya melihat seorang nenek-nenek tengah memegang lesung lengkap dengan halunya. Tanpa sedikit pun menoleh atau curiga dengan kedatangan saya, nenek tersebut kemudian memasukkan hasil tumbukan dari dalam halu itu ke dalam sebuah tempayan, lalu ia membawa tempayan itu keluar gubuk. Selintas yang ditumbuh oleh nenek tersebut berbentuk seperti kemenyan merah. Saya bisa mendefinisikan hal itu dari bentuk serta bau yang tercium saat ini. Dari belakang perlahan saya menguntit si nenek. Dari belakang perlahan saya menguntit si nenek tersebut keluar dari gubuk. Dengan cahaya remang-remang dari flashlight kamera yang menjadi patokan saya berjalan. Saya pun kaget dengan apa yang saya lihat sekarang. Karena di depan mata saya saat ini bukan lagi nampak pohon-pohon tinggi yang tadi sore saya lihat. Tempat tersebut sudah berubah menjadi sebuah kawasan ramai yang dipenuhi dengan orang-orang yang memakai baju pangsi hitam dan bendo batik yang nampak sibuk berlalu lalang sambil bergumam gak jelas. Selain itu, terdapat juga beberapa delman yang hilir mudi, tapi kusir dari delman tersebut tidak seperti biasanya. Kusir-kusir itu terlihat mengendarai delman dengan posisi menunduk. Dan ada juga beberapa warung yang berjejer rapi di sepanjang jalan. Yang jelas-jelas, siang tadi tempat tersebut hanyalah lahan kosong yang dipenuhi dengan tumbuhan ilalang. Dalam rasa kaget dan heran itu, saya masih menguntit dari belakang nenek-nenek yang keluar tadi dari dalam gubuk. Hingga tanpa sadar, saya pun sampai di tengah kerumunan pasar. Si nenek yang tadi saya ikuti tiba-tiba berbalik badan dan berhadapan dengan saya. Saya berteriak sejadi-jadinya setelah dikagetkan oleh sosok nenek tersebut, yang dimana di permukaan wajahnya tidak memiliki hidung, mulut, maupun mata. Saya hendak berbalik badan untuk kembali masuk ke dalam gubuk, namun tiba-tiba saja gubuk tersebut hilang entah kemana.
Hal itu membuat saya semakin panik, karena kedua teman saya, yakni Opan dan Robi, masih tertidur di sana. Di tengah kepanikan itu, rasa takut menghujam jantung saya. Kemudian, saya juga mendengar jelas sekali suara perempuan tertawa di samping kanan dan kiri, tepat dari posisi saya berdiri sekarang ini. Suara perempuan tertawa itu benar-benar sangat jelas dan terus bertambah ramai hingga menusuk ke dalam telinga. Sebelum akhirnya, saya memberanikan diri menoleh ke arah sekeliling. Entah ada berapa puluh kuntilanak saat ini mengerumuni saya dengan tawa yang mengerikan, yang kemudian disusul pula di depan saya muncul sebuah makhluk berwujud manusia yang sangat kurus, berkepala pelontos, dengan sorot mata yang merah, merangkak mendekati saya. Dikarenakan rasa takut saya sudah memuncak, saya pun terasa seperti tidak sadarkan diri. Namun, seketika saya pun terbangun dan mendapati tubuh saya terbaring lemas di atas kasur. Saya sedikit lega karena saat saya membuka mata, kedua teman saya, Opan dan Robi, berada di sini. Kemudian secara perlahan, Opan dan Robi pun mulai menceritakan kepada saya tentang keadaan saya saat itu. Bahwa sudah hampir 3 hari kedua teman saya itu juga dibantu oleh warga sekitar mencari saya di hutan. Sebelum pada akhirnya di hari yang ketiga, salah seorang warga menemukan saya terbaring tak berdaya di bawah pohon yang sangat besar. Informasi dari para warga, pohon di mana saya ditemukan memang salah satu pohon yang dikeramatkan di daerah situ. Dan juga, ternyata kami telah memasuki kawasan yang memang sedari awal harusnya dilarang untuk dimasuki. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar, agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian, dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.